kisah akan berfokus pada seorang detektif bernama Hisashi Sawamura, dikenal sangat handal dalam hal memecahkan kasus kriminal meski berada di level mustahil sekalipun. Namun di balik kesuksesannya, terdapat anak tidak terasuh, istri tak tergarap, rumah tangga hampir hancur akibat Sawamura yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Dengan kondisinya saat ini, Sawamura bersama detektif lain dihadapkan dengan kasus pembunuhan sadis di mana sosok pelaku tega mengikat korban menggunakan rantai dan membiarkan 3 ekor anjing kelaparan menghabisinya. Dalam kasus ini, polisi tidak menemukan bukti apapun kecuali laporan mengenai sosok pria mencurigakan yang mondar-mandir di sekitaran TKP, serta secari kertas berisi tulisan yang merujuk pada kematian si korban. 犬が吐き出したものってのは何ですかこれ。ドッグフードの系。 Beralih ke sebuah apartemen milik seorang pria dengan aura wibu yang cukup kuat bernama Samsul. Kegiatannya hanya main, makan, modal, dan terus saja seperti itu. Hingga pada suatu hari, ia kedatangan seorang tamu yang terus saja menekan bel karena Samsul tak kunjung membukakan pintu. Di mana Samsul yang mulai merasa takut karena pintu apartemennya akan dibuka secara paksa oleh orang tak dikenal, lantas pergi ke dapur untuk membawa sebuah pisau. Namun ketika Samsul hendak akan memeriksa pintu apartemennya, ia tidak menemukan orang tersebut dimanapun yang ternyata dan ya, seorang pria misterius dengan kostum katak yang kita panggil saja si katak menangkap Samsul dan membawanya pergi ke suatu tempat. Entah siapa sebenarnya dan apa tujuan si katak, namun yang pasti ia menjelaskan pada Samsul bahwa si katak telah lama mengamati kehidupan Samsul yang menurutnya hanya seorang beban keluarga, di mana ia sangat pantas mendapatkan hukuman darinya sehingga keesokan harinya polisi mendapat laporan mengenai adanya mayat di sebuah pabrik terbengkalai, di mana ketika polisi sampai di TKP, ternyata itu adalah mayat Samsul yang masih terikat pada kursi dengan luka sayatan di pipi yang sengaja dagingnya diambil dan ditimbang sesuai dengan berat badan pada saat Samsul lahir. Malam harinya saat Sawamura dan rekannya bernama Shino makan di sebuah restoran sambil membahas kasus yang baru saja mereka selidiki, pandangannya tiba-tiba tertuju pada luka di jempol seseorang yang hal itu membuatnya teringat dengan luka di pipi si korban yang berkemungkinan saat si korban dimutilasi, tentu saja ia akan melakukan perlawanan dengan cara menggigit jempol tangan pelaku, di mana setelah menyadari itu semua, Sawamura segera pergi dari sana untuk membuktikan dugaannya. Setelah itu, Sawamura bertemu dengan si kapten polisi yang kita sebut saja si kapten, datang untuk menanyakan terkait kasus yang sedang mereka selidiki, di mana dalam pembicaraannya mereka meyakini jika kedua kasus ini merupakan kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh orang yang sama. Keesokan paginya di markas kepolisian, Shino membawa informasi jika ternyata kedua korban pembunuhan tersebut memiliki satu kesamaan, yaitu pernah menjadi juri pada persidangan kasus pembunuhan, di mana kasus tersebut terjadi sekitar 3 tahun yang lalu dan dikenal dengan sebutan pembunuhan kristal. Mendengar hal itu, Sawamura terlihat sangat panik karena sang istri bernama Haruka menjadi salah satu juri pada persidangan tersebut. Namun yang membuat Sawamura begitu khawatir, ia sama sekali tidak tahu keberadaan istrinya, bahkan sejak kepergiannya sekitar 2 minggu yang lalu. Dalam penyelidikannya, polisi menemukan informasi jika kasus pembunuhan kristal merupakan kasus yang sempat viral karena terdakwa bernama Shigeru divonis telah menghabisi nyawa seorang ibu dan anak berusia 4 tahun yang kemudian diletakkan dalam cairan kristal untuk bahan kerajinan pembuatan perhiasan, di mana terdakwa sendiri mengakui perbuatannya sehingga ia dijatuhi hukuman mati yang membuat kejiwaannya terganggu dan akhirnya mengakhiri hidupnya di rumah sakit kepolisian.
Tak berselang lama, polisi kembali mendapat laporan kematian yang kali ini terjadi pada hakim persidangan tersebut, di mana korban ditemukan tewas dengan kondisi termutilasi menjadi 2 bagian dan diketahui salah satunya ditemukan dalam sebuah paket yang dikirimkan pada selingkuhan si korban bernama Yuki. Sementara di tempat lain, tepatnya di kediaman Haruka saat ini, ia juga mendapatkan sebuah paket besar dengan sebuah tulisan yang sama persis dengan yang diterima oleh Yuki, di mana paket tersebut belum sempat ia buka lantaran si pengirim langsung menghilang setelah Haruka membukakan pintu untuknya. Dalam sebuah pertemuan resmi yang dilaksanakan oleh semua polisi dan para jajarannya, mereka membahas terkait kasus pembunuhan yang terjadi pada 2 juri dan 1 hakim, di mana ketiganya merupakan sebagian dari orang-orang yang menganjurkan hukuman mati pada Shigeru saat persidangan kasus pembunuhan Kristal 3 tahun yang lalu. Meskipun kasus ini masih dalam tahap menduga-duga, namun para polisi akan melakukan perlindungan pada sisa orang yang terlibat dalam persidangan, termasuk istri Sawamura yaitu Haruka yang belum diketahui keberadaannya sampai saat ini. Malam harinya para polisi yang telah dibagi menjadi beberapa tim langsung bergerak menemui orang-orang yang dimaksud dalam pertemuan tadi, di mana tim pertama langsung dibuat terkejut tatkala mendapatkan informasi jika orang yang dicarinya telah dibekukan dengan kondisi tak berpakaian, dan di sana si pelaku kembali meninggalkan kertas yang berisi sebuah tulisan berupa hukuman untuk si korban. Sementara tim lain yang saat ini sudah berada di kediaman salah satu orang yang dianggap akan menjadi korban selanjutnya, ternyata ditemukan telah tak bernyawa dengan kondisi mulut si korban yang sudah dipenuhi dengan ribuan jarum. Kembali ke Sawamura yang terlihat sangat stres dan emosional karena tidak bisa ikut dalam pencarian, membuatnya nekat melanggar perintah atasannya demi mencari istri dan anaknya yang saat ini sedang dalam bahaya. Sesampainya di sebuah panti jompo, Sawamura menemui seorang wanita bernama Kayo yang bekerja sebagai perawat sekaligus merupakan sahabat dekat istrinya, dengan harapan Kayo tahu sesuatu mengenai keberadaan istri dan anaknya saat ini. Di tengah pembicaraan, Sawamura dikejutkan dengan kedatangan 2 rekannya yang sama-sama ingin bertemu dengan Kayo. Saat itu, mereka akhirnya berhasil membujuk Kayo untuk mengatakan keberadaan Haruka sebenarnya, di mana Haruka dan anaknya ternyata selama ini tinggal di rumahnya. Ketika salah satu rekan Sawamura membicarakan pacar Hako yang sebelumnya mereka temui di rumah, membuat Hako sangat heran karena ia tidak mempunyai pacar atau pasangan sama sekali. Mendengar hal itu, mereka segera meluncur ke kediaman Hako dan berpapasan dengan mobil mencurigakan yang diduga itu adalah mobil si pelaku, sehingga Sawamura langsung putar balik untuk mengejar mobil tersebut. Dalam pengejarannya, Sawamura menerima telepon dari rekannya jika istri dan anaknya ternyata sudah tidak ada di sana, dan si pelaku kembali meninggalkan sebuah kertas seperti yang ditemukan pada korban-korban lainnya, di mana hal itu sangat membuat Sawamura murka dan terus mengejarnya sehingga Sawamura yang tak sadarkan diri akibat kecelakaan barusan dimanfaatkan oleh si pelaku dengan terus menghantam mobil Sawamura menggunakan truk yang ditemukannya di sekitaran lokasi. Namun beruntung, Sawamura kembali sadar dan berhasil keluar dari mobil tersebut.
Singkat cerita, Sawamura baru saja pulih dari luka yang didapatkannya setelah pengejaran. Ia melakukan pertemuan dengan Shino di satu kafe untuk kembali membahas kasus yang sedang mereka selidiki, di mana setelah Sawamura melihat kembali semua dokumen bukti yang telah dikumpulkan, ia menyimpulkan jika rangkaian kasus ini bukan ajang balas dendam, namun dengan motif lain yang dilakukan oleh orang yang sama. 何しろはい。どっちも同じ人物の犯行だとしたら殺したやつの意思というか Ketika Sawamura dan Shino masih berdiskusi, tiba-tiba muncul seseorang dengan kostum katak menampakkan dirinya dari luar jendela. Entah apa tujuan yang sebenarnya, namun melihat dari jas hujan yang dikenakan rupanya sama dengan orang yang semalam ia kejar, membuat Sawamura mengira jika dia adalah orang di balik kasus pembunuhan berantai tersebut. Sawamura yang kehilangan jejak si katak langsung menghubungi Shino yang sama-sama melakukan pengejaran. Namun sial bagi Sawamura, Shino ternyata telah disandra oleh si katak dan memintanya untuk datang ke atap gedung. Sesampainya di sana, Sawamura mendapati Shino sudah dalam keadaan terdesak, namun ia tak bisa berbuat apa-apa karena saat itu si katak sudah menguasai keadaan, yang membuat Sawamura hanya bisa memohon kepada si katak untuk melepaskan Shino dari sana. Di sana, si katak berbicara layaknya psikopat yang mencurahkan semua gairahnya dengan membuat karya seni dari tubuh orang yang ia bunuh, di mana ia mengaku sangat kesal saat karya terbesarnya diakui oleh Shigeru yang merupakan tersangka pelaku pembunuhan kristal. Namun ketika hujan mulai reda dan matahari mulai bersinar terang, si katak langsung mengakhiri pembicaraannya dan ya, di depan Sawamura, si katak mengakhiri nyawa Shino dengan melepaskan pegangannya sehingga membuat Shino terjun bebas dari atas gedung tersebut. Kematian Shino membuat Sawamura mendapat teguran dari atasan kepolisian karena tidak mematuhi perintah untuk tetap berada di rumah, sehingga ia diminta untuk segera menghadap demi mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah ia buat. Namun di tengah perjalanan, Sawamura malah melakukan perlawanan sehingga 大丈夫か。saat sedang makan di salah satu warteg pinggiran kota, Sawamura sempat teringat dengan gelagat si katak yang seperti memiliki alergi pada sinar matahari, sehingga dirinya langsung pergi ke sebuah warnet untuk mencari informasi terkait penyakit tersebut, yang jika dilihat dari waktu si pelaku melakukan aksinya, Sawamura menduga jika si katak memiliki riwayat penyakit tersebut. カエルが雨の日を選んでいたの雨を隠れ蓑にするためでも雨で証拠を消し去るためでもなかった。あの不自然なタイミングでも奴は立ち去るしかなかったんだ。太陽から逃れるために。 Dari informasi yang Sawamura dapatkan, ia lantas mengunjungi beberapa rumah sakit yang ada di daerah tersebut untuk mencari pasien yang memiliki penyakit UV alergi atau alergi pada paparan sinar matahari. 得意な症状を持つ患者さんはうちにはいませんね。そういう患者さんは記憶してないですね。 Sesampainya di salah satu rumah sakit, Sawamura bertemu dengan dokter spesialis yang menangani beberapa pasien UV alergi bernama, kita panggil saja si dokter. Ia awalnya sempat merahasiakan dan tidak menjawab semua pertanyaan Sawamura. Namun setelah Sawamura menodongkan pistol yang dibawanya, si dokter akhirnya memberikan semua data pasien pada Sawamura. 時間がないんだ。 Kirishima. Setelah mendapatkan data orang-orang yang memiliki penyakit tersebut, Sawamura mencurigai satu nama yaitu Kirishima Sanae, di mana ia memiliki ciri-ciri perawakan seperti si katak, sehingga Sawamura langsung mengunjungi rumahnya dan masuk secara diam-diam.
Di dalam rumah, Sawamura menemukan beberapa bukti terkait kasus pembunuhan yang selama ini terjadi. Namun ketika Sawamura masih melihat-lihat, ia dikagetkan dengan kedatangan seseorang yang tiba-tiba memukulnya dari belakang sehingga Sawamura yang baru saja siuman menyadari jika dirinya sudah berada di suatu ruangan yang mana di sana terdapat patung istri dan anaknya yang sedang memegang box berisi puzzle dan rekaman suara dirinya yang ternyata selama ini selalu ia awasi dari kejauhan. Memang dasarnya psikopat, si Kirishima ini sangat senang saat melihat reaksi Sawamura sangat marah terhadap apa yang dilakukannya. Bahkan ia juga membuatkan sebuah hamburger dari daging manusia untuk makanannya yang selama ini berada di ruangan tersebut. Di dalam ruangan, Sawamura mulai merasa jika Kirishima hanya ingin bermain-main dengannya, sehingga ia terpaksa mengikuti alur permainan yang dibuat Kirishima agar ia bisa secepatnya keluar dari sana. Setelah berhasil keluar berkat menyelesaikan tantangan menyusun ribuan puzzle yang diberikan Kirishima, Sawamura sangat terkejut saat melihat daging yang dimakannya tadi ternyata dibuat dari daging manusia. Yang di sana ia melihat foto istri dan anaknya menempel di sebuah lemari dan coba tebak apa yang ada di dalam lemari tersebut. Di tempat lain, para polisi yang sedang melakukan pencarian menemukan jejak digital Sawamura yang mencari tentang penyakit UV alergi, sehingga polisi langsung mendatangi semua rumah sakit yang diduga sebelumnya telah didatangi oleh Sawamura. Setelah beberapa rumah sakit dikunjungi, ternyata memang benar Sawamura sedang mencari seseorang yang memiliki penyakit UV alergi. Di mana si kapten langsung mencari informasi dan kasus pembunuhan sadis yang dulu pernah ia tangani. Pembunuhan tersebut menimpa pada keluarga kaya raya yang bekerja pada bidang penjualan karya seni, di mana si pelaku menyisakan dua anak yang salah satunya mengidap penyakit UV alergi bernama Kirishima Sanae, serta satu anak perempuan bernama Kirishima Mige yang saat itu diadopsi menjadi anak angkat oleh seorang dokter. Sehingga dengan semua informasi yang didapatkan, polisi langsung pergi ke rumah keluarga Kirishima yang diduga Sawamura juga sedang berada di sana. Kembali kepada Sawamura yang masih histeris setelah melihat kepala istri dan anaknya, ia terlihat sangat marah ketika Kirishima muncul di hadapannya dengan kostum katak, sehingga dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya, Sawamura langsung menyerang dan mengejar Kirishima yang dari tadi terus memprovokasinya. Di tengah pengejaran, tanpa Sawamura ketahui, Kirishima berganti dengan seseorang yang memakai kostum yang sama dengannya. Namun ketika Sawamura akan menembakinya, tiba-tiba dan ya, rupanya di balik kostum katak itu adalah Haruka yang ternyata masih hidup dengan kondisi baik-baik saja. Namun di sisi lain, Kirishima telah menyandera anak mereka dan menyuruh Sawamura untuk menghabisi istrinya jika ingin melihat si anak selamat. Sehingga Sawamura yang saat itu memegang sebuah pistol lantas menodongkannya kepada Haruka, dan inilah yang terjadi. Sawamura Haruka o korose.
Polisi yang rupanya telah sampai di sana berhasil menghentikan Kirishima yang baru akan menghabisi Haruka, sehingga Kirishima langsung berusaha melarikan diri dari kepungan polisi sampai tidak sadar jika di luar ternyata matahari bersinar sangat cerah. Tepat 3 bulan lamanya setelah polisi berhasil menangkap Kirishima, Sawamura yang saat ini sudah pulih dari luka yang didapatnya pun mengunjungi rumah almarhum Shino yang tewas saat menjalankan misi, yang meskipun ia sudah terbiasa lagi dengan semua rutinitasnya, trauma akibat sebuah kejadian yang telah terjadi sangat sulit untuk ia lupakan. Sementara di tempat lain, Kirishima yang masih berada di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dijenguk oleh si dokter yang tidak lain adalah saudaranya bernama Kirishima Mige, di mana Mige yang sangat paham bahwa penyakit yang dialami Kirishima ini termasuk psikogenik atau penyakit yang diakibatkan oleh faktor psikologis penderitanya, dengan terpaksa menyuntikkan sesuatu pada selang infusnya untuk mengakhiri penderitaan saudaranya itu. Semenjak semua kejadian yang telah dialaminya, Sawamura akhirnya menyadari jika tidak ada waktu yang paling berharga selain bersama keluarga yang dicintai, sehingga membuatnya sebisa mungkin meluangkan waktu untuk anak dan istrinya di tengah kesibukannya sebagai polisi. Tamat, endingnya sangat membagongkan.